pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Egy Emeninta Karina Buru-Guru Singa dengan nomor pokok mahasiswa 21004022. Saya dari kelas 7A Prodi PGSD di Universitas UMN Al-Wasliyah. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip umum dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ada 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis, dan yang kelima prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevan di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar artinya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas yaitu lentur, tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Artinya dalam kurikulum pengertian ini dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis adalah prinsip yang mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dana biaya juga murah. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip efisien. Kemudian yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah prinsip yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus ada 5. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Artinya, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Kemudian yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Artinya memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan. Para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana.
Yang kedua, isi bahan harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga yaitu apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat yaitu apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang pertama yaitu apakah alat atau media pengajaran yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia? Apabila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, dan waktu pembuatan. Yang ketiga yaitu bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran. Apakah dalam bentuk modul, paket belajar, atau lainnya. Yang keempat yaitu hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Nah, yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Artinya, penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Oleh sebab itu, ada yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes hendaknya langkah-langkah yang sudah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian, dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan. Yang keempat, dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan. Salah. Yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini ada 4. Yang pertama yaitu dalam penyusunan alat penilaian atau tes hendaknya langkah-langkah sudah ditentukan. Yang kedua, rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan. Yang keempat, dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan. Nah, demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya